Kita kan luqathah ya. Kita bahas masalah bab luqathah. Luqathah itu berarti ada beberapa syarat dan rukun. Ya, ada syarat dan rukunnya di barang itu disebut sebagai barang luqathah. Ini kalau yang pertama wa idza wajada luqatatan fi mawatin aw tariqin falahu akhluha aw tarkuha wa akhluha aula idza kana ala thiqatin minal qiyami biha. Kemarin kalau ada seseorang menemukan suatu barang di bumi mati, yang bumi yang tidak ada penguasanya, atau rikin atau menemukan sesuatu di jalan, falahu akhluha aw tarkuha, maka boleh baginya mengambilnya atau meninggalkan barang tersebut. Wa akhluha aula idza kana ala thiqatin minal qiyami biha. Mengambil barang luqathah tersebut, barang temuan tersebut merupakan yang lebih utama. Kalau si orang tersebut adalah orang yang thiqah, bisa dipercaya untuk merawat barang. Artinya bahwasannya di dalam rukun ya, rukunnya luqathah itu pertama adalah adanya multaqid. Multaqid itu orang yang menemukan luqathah ya, adanya multaqid. Terus kemudian adanya barang luqathah. Barang luqathah ini istilahnya adalah ya laqit. Itu bisa disebut dengan istilah laqit. Terus kemudian syarat luqathah itu satu, yang ditemukan adalah berupa harta. Jadi syarat luqathah itu yang ditemukan adalah berupa harta. Ya. Jadi, nah harta itu apa harta? Nah, harta yang dinamakan dengan istilah harta itu berarti ya segala sesuatu yang bisa dijual belikan, atau kalau misalkan dijual bisa bernilai qimah, itu namanya harta. Istilahnya al-malu kullu ma yutamawwalu fahuwal mal. Segala sesuatu yang bisa dijadikan sebagai mal maka dia mal. Nah, jadi kullu ma yutamawwalu fahuwal mal. Nah, itu kaidah tentang masalah harta. Terus berarti dari sifat dasar daripada akadnya luqathah ya, luqathah itu termasuk akad amanah. Sekali lagi, termasuk akad amanah. Kalau akad amanah itu berarti sama dengan sama kedudukannya dengan wadi'ah. Jadi sama kedudukannya dengan istilah wadi'ah. Nah, wadi'ah itu apa artinya dulu? Titip. Namanya titip itu yang kembali berupa apa? Barang yang dititipkan. Jadi barangnya nggak boleh berganti. Artinya barangnya nggak boleh berganti. Kalau luqathah itu kok barangnya berganti, berarti namanya apa? Kalau luqathah itu barangnya berganti, berarti namanya menjadi apa? Sampai nemu barang, misalkan nemu emas batangan setengah kilo, lumayan kan? Terus kemudian emas itu kamu gunakan. Soalnya Mas Bairik. Bukan. Soalnya emas, yes, pokoknya emas batangan kamu temukan, terus kemudian kamu gunakan. Emas itu kamu jual, kamu gadaikan. Nah, statusnya emas itu berarti menjadi apa itu bagimu? Padahal kamu nemu, tapi kamu belum mengumumkan. Kamu belum menemukan, berarti statusnya emas itu sebagai apa? Loh, tadi kan sama dengan wadi'ah. Luqathah itu kan
amanah artinya barangnya itu tidak boleh berganti. Pokoknya semua akad amanah itu artinya barangnya tidak boleh berganti. Sama dengan wadiah, kamu nitipkan barang ke temanmu, nanti kembalinya ya berupa barang itu, nggak boleh berganti. Jadi itu namanya wadiah. Nah, hal yang semacam itu namanya wadiah amanah. Jadi akad amanah. Pokoknya kalau disebutkan dengan istilah akad amanah, maka sampeyan itu harus menjaga ain barangnya. Fisik barangnya nggak boleh berganti. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau berganti berarti bagaimana? Statusnya menjadi apa? Nah, sampean menggunakan barang amanah, berarti statusnya sebagai apa? Barang itu loh kedudukannya sebagai apa? Akadnya. Kamu kan barang itu sudah menjadi milikmu atau belum? Belum. Lah ya kan kalau barang itu belum menjadi milikmu, berarti kalau kamu menggunakan barang yang bukan milikmu namanya apa? Gosok. Berarti menggunakan barang temuan, jadi menggunakan barang temuan sebelum jelas kepemilikannya, itu ada namanya sama kedudukannya dengan gosok. Artinya berarti dosa apa enggak? Dosa. Dan termasuk yang harus digondeli untuk ini pagarnya, yang harus digondeli adalah bahwasannya barang gosok itu adalah min akabiril ismi. Jadi harus digondeli ini pagar ini. Jadi kalau sudah ditemukan adanya pagar seperti ini jangan diterjang. Kalau kamu terjang, kamu berarti keluar dari syarat. Ya, ini penting. Jadi barang amanah. Kalau barang amanah itu dipakai berarti menjadi gosok. Nah, sekarang gini kasusnya. Bagaimana kalau misalkan barang yang ditemukan itu merupakan barang yang cepat rusak? Kamu nemukan roti, atau kamu nemukan tiba-tiba nemukan jemblemnya 1 bungkus, mau kamu simpan 1 hari, tahu jemblem? Ya nemukan pisang goreng lah, nemukan pisang goreng 1 bungkus, lumayan kan ya. Dan nemukan itu terus kemudian kamu simpan, waduh, ini kelihatannya masih panas ini, kelihatannya ini barusan dibeli ini. Barusan dibeli. Terus barang itu kamu simpan apa enggak? Enggak. Barang itu dimakan. Kalau dimakan berarti ainnya hilang. Lah, ain yang hilang semacam itu berarti kedudukannya sebagai apa? Kalau jadi tadi tetap loh ya hukum. Jangan dulu sebentar toh ya. Gosok aja. Iya betul. Aslinya memang berangkatnya dari gosok tadi, tapi tidak semuanya kemudian dipukul rata menjadi gosok. Maka kalau nemukan makanan itu kan cepat rusak. Ya kan? Kalau misalkan dibiarkan saja, tidak dimakan, menjadi menyia-nyiakan makanan, menyia-nyiakan harta itu hukumnya nggak boleh. Loh, ini pagar, ini juga pagar ini. Ya, jadi tatyiul amwal itu adalah pagar. Kalau yang gosopnya tadi, gosop itu adalah pagar. Jadi seperti ini namanya pagar-pagar. Jangan diterjang pagar-pagar ini. Jadi nggak boleh tatyiul amwal. Artinya kalau menemukan makanan, berarti makanan itu ya disikat saja, kan gitu. Tapi ada tapinya. Tetap harus memegang bahwasanya yang dinamakan sebagai barang temuan itu statusnya adalah barang amanah titipan. Loh,
Berarti cara mengira-ngirakan bagaimana? Kalau ada yang mencari, iya, wajib mengganti. Berarti kalau ada yang mencari, wajib mengganti. Ganti tadi itu namanya apa istilahnya? Doman. Jadi gitu. Gitu. Jadi harus paham kedudukannya, akad-akadnya, runtutannya harus paham. Fikih itu memang seperti itu. Jadi namanya, dan domannya tadi itu disebabkan karena apa nih? Ya karena itslaful ain, atau sampai itu berkedudukan sebagai mutliful ain, merusakkan barang fisik. Soalnya apa? Soalnya pisang gorengnya sudah kamu makan, akhirnya fisiknya hilang. Nah, karena fisiknya hilang, maka kemudian wajib yang namanya doman. Jadi gitu, wajib ganti rugi. Nah, semua termasuk yang berlaku dengan apa barang luqathah itu masuknya ke sana semua. Nah, yang kita pelajari barusan ini tadi, yang barusan kita baca, itu menjelaskan masalah itu. Jadi kasusnya begini. Sekarang perhatikan di far'unnya. Nah, far'un laisa lil abdi al iltiqat ala rajih li annal iltiqat amanatun awilayatun fil ibtida' wa tamallukun fil bil intiha wal abdu laisa ahlan lidzalika fala yu'tadu bi ta'rifihi. Nah, maksudnya bagaimana itu, maksud kasusnya itu? Jangan pahami kasusnya itu. Sama cermati kasusnya supaya kamu itu paham dengan akad. Karena yang dinamakan muamalah itu adalah faham akad. Perintahnya Allah itu aufu bil uqud. Konsentrasi ke akad. Perintahnya Allah ya. Jadi aufu bil uqud. Konsentrasi ke akad. Nah, ini kasusnya begini. Budak kalau menemukan sesuatu, menurut qaul yang rajih, ya, menurut qaul yang rajih, maka dia itu tidak dianggap sebagai menemukan. Dia tidak dianggap sebagai menemukan. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apa sebabnya? Kenapa budak kok meskipun menemukan barang, tapi dia itu tidak dianggap sebagai orang yang menemukan? Nah, terus orang yang menemukannya berarti siapa? Sayyidnya. Jadi orang yang menemukan itu adalah sayyidnya. Nah, pertanyaannya, mengapa kok budak itu tidak diakui sifat penemuannya? Ya sudah tahu kalau budak itu tidak merdeka. Sudah tahu. Karena dia bukan ahli tasarruf. Jadi dia itu bukan ahli tasarruf. Bukan ahli tasarruf harta. Syaratnya ahli tasarruf harta itu siapa? 1, merdeka. 2, syaratnya ahli tasarruf: 1, merdeka. 2, berakal. 3, baligh. Udah itu. Cuma ditulis. Masa gitu aja masih kan? Jawab nggak bisa tas gitu kok. Tulis. Syarat ahli tasarruf: 1, apa tadi? Merdeka. 2, berakal. 3, balik. Berarti kalau anak-anak, kalau seandainya membeli sesuatu, maka yang membeli itu sebenarnya bukan anak, tapi orang tuanya. Jadi gitu. Apa tadi? Merdeka, balik, berakal. Udah itu syarat ahli tasarruf. Ini pagar. Sampai harus hafal di luar kepala, jangan sampai nggak hafal. Sekarang diajarkan besok lupa.
besok diajarkan, sekarang lupa. Oh sekarang belum tahu. Besok diajarkan. Nah budak itu bukan termasuk ahli tasarruf. Karena bukan termasuk ahli tasarruf berarti dia itu tidak punya hak milik. Tidak punya hak milik. Dia itu juga bukan seorang ahli amanah. Jadi dia itu bukan seorang yang bisa diberi amanah kecuali oleh sayyidnya. Jadi kecuali oleh sayyidnya. Ternyata ada untungnya loh ya. Kajian mengapa kok dulu itu masih ada budak terus sampai dikaji kayak gini. Ternyata ada untungnya. Soalnya kalau kita mengkaji tentang masalah budak berarti kita itu mengkaji dari titik nol kepemilikan. Andaikan kok yang dikaji itu langsung tiba-tiba yang nilainya 50 misalkan 50 punya 50% kepemilikan, bingung kita itu. Tapi untungnya kok ada yang ada masalah budak sehingga dikaji mulai dari nol kepemilikan. Dia nggak punya hak milik sama sekali. Gitu. Dia itu hanya punya hak hidup. Dia itu hanya punya hak hidup. Jadi istilahnya hak hidup, hak menjaga agamanya. Jadi itu aja. Hak khidmah kepada sayyidnya. Jadi itu. Jadi ada untungnya besar sekali. Sehingga kemudian kita itu bisa tahu batas-batasan syarak. Nah ini. Jadi kenapa kok tidak termasuk sebagai orang yang menemukan disebabkan satu, karena budak itu tidak bisa menerima amanah. Jadi nggak bisa menerima amanah dari pihak lain kecuali dari sayyidnya. Sementara menemukan barang itu merupakan seolah-olah dia itu bertindak amanah terhadap orang. Siapa memberi amanahnya? Ya orang yang kehilangan barang kan. Jadi seolah-olah kan begitu. Jadi dia seolah-olah dia diberi amanah, makanya nggak punya. Terus yang kedua, tidak punya hak wilayah. Wilayah itu penguasaan, nggak punya. Soalnya apa? Wilayah itu penguasaan. Termasuk dalam hal wilayah itu ya perwakilan gitu loh. Dia nggak bisa untuk menjadi wakil budak itu. Jadi dia nggak bisa menjadi wakil. Karena dia nggak bisa menjadi wakil, maka dia tidak berhak untuk menerima barang dari orang lain kecuali dari sayyidnya. Ya. Ini budak loh ya. Terus yang ketiga, yang namanya barang amanah itu pertama kalinya ketika ditemukan. Jadi pertama kalinya ketika ditemukan itu masih sifatnya adalah amanah dan perwakilan, titip, barang temuan itu loh. Ketika barang temuan itu ada di tanganmu, jebret. Nah barang ini statusnya sebagai apa? Satu sebagai amanah, dua sebagai kamu itu sebagai wakil dari orang yang punya barang itu sebenarnya, menjadi wakilnya. Dan yang ketiga, kalau sudah sampai 1 tahun diumumkan, kok tidak ada orang yang datang mengambil, nggak ada orang yang mengaku kehilangan, maka barang itu menjadi miliknya siapa? Menjadi milikmu. Makanya disebut watamal lukun fil intiha. Jadi lukotoh itu sifatnya kayak gitu. Jadi watamal lukun fil intiha. Nah kalau budak tadi kok nggak bisa? Mengapa? Karena budak itu nggak bisa tamallukun fil intiha. Jadi kalau misalkan dia kok menemukan barang, maka barang itu langsung seolah-olah yang menemukan adalah sayyidnya, sebab budak itu adalah kepanjangan sayyidnya, tidak bisa menjadi kepanjangan orang lain. Sama nangan-nangan itu. Jadi sama belajar nangan-nangan. Ini akad muamalah loh ya. Sampean semua harus menguasai hal-hal yang semacam ini. Kenapa? Karena sampean itu calonnya itu pasti akan berhadapan dengan hal-hal yang semacam. Jadi nemu barang
Berarti sampai ketika nemu barang itu langsung pikir-pikir, ini barang amanah. Namanya barang amanah, kalau misalkan terjadi kerusakan maka sampean wajib doman. Nah, macam-macamnya doman itu ada macam-macam. Ada yang disebut dengan istilah arsun, ada yang disebut dengan istilah domanul itlaf, ada yang disebut dengan istilah takwid, takzir. Takzir itu sebenarnya doman. Kamu karena kamu sudah melanggar terlalu lama berada di rumah, sampean belum takzir, belum doman. Tetap harus ada doman nanti. Domannya apa? Ya nanti nunggu dulu, carikan teman nego. Siapa yang mau ikut melanggar, carikan dulu. Domannya apa? Nanti dulu. Masih dirumuskan dulu. Hah? Tidur. Hah? Oh ya, Bella juga gitu. Domannya tidur, kalau tidur saya mau. Domannya tidur. Kamu mau disuruh tidur? Tidurnya kalau misalkan memang mau tidur, boleh. Tidurnya harus 1 minggu, nggak boleh bangun. Nggak boleh. Bangunnya hanya makan, habis itu langsung tidur lagi. Nah, berani? Boleh saja kamu. Boleh, siap-siap saja. Gampang. Kamarnya nanti disediakan Pak Sam sana di atas, di tempatnya Pak Sam. Satu nggak boleh, kenakan kamu di asramamu. Kamarnya sana, tempatkan kamar sendiri sana. Kamu nggak boleh bangun selama 3 hari. Gampang kan? Jadi tutup dari luar, jebret, kunci jebret. Nah, udah kamu ada di kamar saja selama 3 hari. Kalau kamu mau tidur, gampang. Makanya orang fa'in talifat domanuha fi raqabatihi illam yu'lam sayyid sawaun kana bitafritin aw ghairihi li annahu malun lazamahu bi ghairi ridho mustahiqihi fa asbaha arsun jinayatihi. Jadi kalau ada suatu barang kok rusak, nah, jadi fa'in talifat domanuha fi raqabatihi, ya, ilam yu'lamu sayyid. Jadi kalau misalkan kok seorang budak yang tidak memiliki hak milik tadi itu kok merusakkan barang lukotoh, misalkan barang lukotoh, merusakkan barang lukotoh, terus tidak diketahui sayyidnya, sawaun kana bitafritin au ghairihi, baik rusaknya tadi itu sebab sembrononya budak atau sebab sembrononya apa ya? Ya, sebab sembrononya budak di sini. Tafritin au ghairihi. Li annahu malun lazamahu bi ghairi malun. Li annahu malun lazamahu bi ghairi ridho mustahiqihi. Fa asbaha arsu jinayatihi. Maka kalau misalkan kok merusakkan sesuatu, kok ada budak yang dimiliki kok merusakkan sesuatu, jadi merusakkan sesuatu, sementara budak tadi itu apa diketahui sayyidnya, jadi diketahui sayyidnya, maka kalau rusaknya itu disebabkan karena unsur tafrid dan yang semacam, maka baginya itu wajib untuk arsul, wajib untuk arsun, menempuh arsun. Arsun itu ya sama, ganti rugi, tambel. Kalau namanya tambel itu begini, yang namanya arsun itu begini, ibaratkan ini kitab ini harusnya kan utuh namanya, atau katakanlah HP harusnya utuh, tahu-tahu pojokannya cuil, sebab setelah kamu pakai
Jadi pojokannya ini tiba-tiba cuil setelah kamu pakai. Kalau ini tadi cuilnya disebabkan karena unsur tafrid, maka kan kamu harus mengganti ini, mengganti cuilnya tadi, ya kan? Tapi kalau cuilnya HP itu biasanya kan nggak mempengaruhi ya, nggak mempengaruhi operasionalnya HP kan, apalagi kalau HP-nya bagus, ya kan? Tapi kan ya cuil pojoknya. Berapa dia harus mengganti? Ya diganti sesuai dengan keumuman mengganti barang yang cuil tadi. Ya, kamu maunya berapa? Nah, kalau yang cuil itu HP Samsung berapa? S50. Berarti belum diproduksi. Berarti berapa? Ya bisa dipikir sendiri. A50 apa S50 terserah. Maka harus mengganti. Dan namanya menambeli tadi itu, barangnya tidak pindah kepada orang yang merusakkan, tapi kamu menyerahkan harta ke dia, itu namanya arsun. Kalau seperti itu, itu namanya arsun, tambel. Soalnya kan ada macam-macam nanti yang namanya tambel. Ada yang kalau doman mengganti rugi itu kan berarti barangnya kamu miliki, kamu menyerahkan harga. Jadi seolah-olah namanya doman itu adalah seperti kayak jual beli. Tapi kalau arsun itu tidak seperti jual beli, kamu hanya mengganti kerusakan yang sedikit tadi. Ya. Sama dengan apa? Arsul bikaroh itu kan juga begitu sama. Kalau perempuan nemukan budaknya masih perawan, budaknya masih perawan. Nah, terus kemudian yang nemukan itu seorang sayyid. Nah, sayyidnya punya budak banyak. Dan nggak taunya yang dikumpuli, terus kemudian keliru budak yang ditemukan. Berarti dia harus menempuh arsul bikaroh, seperti itu. Jadi harus menempuh arsul bikaroh namanya. Apa arsul bikaroh itu? Ganti keperawanan. Nah, untuk sekarang ini juga begitu sama. Berarti kalau misalkan terjadi kasus pemerkosaan, kalau terjadi kasus pemerkosaan, dendanya, sanksinya diperoleh dari mana? Dendanya atau sanksinya, untuk menetapkan denda atau sanksi, ya dari arsul bikaroh tadi. Jadi kita mengembangkannya itu dari arsul bikaroh. Jadi barangkali yang nanti ada yang jadi hakim atau apa, kan bisa perkosaan dan lain sebagainya. Berangkatnya dari sini uslubnya. Wa ilam ya'khudha wastaghfirullah. Fa in kanal abdu khainan fasayyidu muta'addin. Kalau misalkan kok ada sayyid ada budaknya menemukan sesuatu, terus kemudian berarti kan status barang yang ditemukan tadi ada di tangannya sayyid, tapi kok dibiarkan saja pada budak. Terus tiba-tiba budaknya tadi berbuat khianat, berarti yang wajib untuk mengganti barang tersebut berarti siapa? Ya sayyidnya, karena sayyidnya itu dianggap sebagai muta'addin. Mengapa? Ya, karena barangnya tetap diserahkan pada budak, karena barangnya tetap ada pada tangannya budak. Jadi wa in kanal abdu aminan fala. Kalau misalkan kok budaknya itu seorang yang aminan, maka sayyid tidak mengganti rugi. Wahal yaskutu doman, apakah doman itu bisa gugur? Al asoh fin nihayah annahu la yaskutu. Kalau misalkan kok terjadinya, jadi kalau misalkan kok terjadinya kerusakan barang yang ditemukan ada pada budak, maka sayyid tetap wajib untuk mengganti rugi menurut qaul yang paling sahih, dan seterusnya. Sampai ini enggak
nggak terlalu banyak untuk yang harus dikembangkan ini. Tapi kalau waqiyasu kalamil jumhur as-sukut. Kalau menurut kiasnya kalamnya para ulama jumhur, maka disebut maka sudah sukut atau sakot. Artinya tidak perlu ganti rugi. Jadi nggak perlu ganti rugi. Wa in ahmalahu sayyid fa fihi khilafun. Kalau misalkan sayyidnya itu ahmalahu, mengabaikan. Alah, yes, nggak apa. Nemu barangnya, yes, nggak apa, bawa sana aja. Padahal yang disuruh bawa tadi budak. Berarti kan sayyidnya itu kan ahmalahu. Kalau ahmalahu seperti itu, sayyidnya bagaimana? Fa fihi khilafun ar-rajihu ta'alaqud dhamman bil abdi. Jadi dia tetap harus menempuh ganti rugi, tetap harus bayar ganti rugi. Sebab apa? Ya sebab karena yang membawa itu budaknya. Wasairi amwali sayyid hatta lau aflasa sayyid qadima sahibul luqatah ala sairil hurama. Jadi pemilik barang luqatah. Jadi pemilik barang luqatah itu tetap harus tetap berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerusakan barang yang dimilikinya. Jadi atas kerusakan barang yang dimilikinya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Wa idza akhadhaha dan ketika mengambil. Wa idza akhadhaha dan ketika mengambil siapa multakid akan luqatah. Ketika mengambil siapa multakid akan luqatah, wajaba maka wajib alaihi atas multakid. Wajaba maka wajib alaihi atas multakid apa ayya'rifa jika mengumumkan siapa multakid sittata asya'a akan 6 perkara. Sittata asya'a akan 6 perkara. Rupanya wi'a'uha, wadahnya luqatah. Rupanya wi'a'uha, wadahnya luqatah. Wa ifasoha dan tutupnya luqatah. Wa ifasoha dan tutupnya luqatah. Wa wika'uha dan talinya luqatah. Wa jinsaha dan jenisnya luqatah. Wa adadaha dan jumlahnya luqatah. Wa waznaha dan timbangannya luqatah. Wa yahfadhuha dan menyimpan siapa multakid akan luqatah fi khirzin di dalam tempat fi khirzi mithlihi di dalam tempat sepatutnya luqatah. Fi khirzi mithliha di dalam tempat sepatutnya luqatah. Man jazalahul iltiqat faltaqata fa alaihi ayyu arifa ma dzakara syekh. Man barang siapa itu jaza. Man barang siapa itu haza apa jaza? Jaza. Man barang siapa itu jaza boleh. Jaza boleh lahu bagi man apa al iltiqatu sifat menemukan. Apa al iltiqatu sifat menemukan faltaqata maka menemukan siapa man. Faltaqata maka menemukan siapa man. Fa alaihi maka itu wajib atas man. Fa alaihi maka itu wajib atas man ayu arifa jika memberitahukan siapa man. Ayu arifa jika memberitahukan siapa man ma akan barang dzakarahu yang telah menuturkan akan ma siapa asyaikhu syekh. Siapa asyaikhu syekh. Qala telah berkata siapa al-mutawalli Imam al-mutawalli wahwa halnya adapun ayyu arifa wahwa halnya adapun ayyu arifa itu alal fauri wajib atas segera. Itu alal fauri wajib atas segera. Amma ma'rifatul ifasi adapun memberitahukan tutupnya apa ini? Tutupnya luqatah wal wikai dan talinya luqatah. Wal wikai dan talinya luqatah itu lil hadisi karena adanya hadis as-sabiqi yang telah lewat. As-sabiqi yang telah lewat.
Wa ammal adadu, adapun memberitahukan jumlah, adapun memberitahukan jumlah itu falima, maka karena hadis falima maka karena hadis rawa yang telah meriwayatkan siapa Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari. Siapa Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Annahu sungguhnya Abu Hurairah itu qala telah berkata siapa Abu Hurairah, wajadtu telah menemukan siapa aku surrotan akan suatu gantung, fiha yang itu tetap dalam surroh, gantungan fiha yang itu tetap dalam surroh, mi'atu dinarin, adapun sebentar, kok gantung kok mi'atu dinarin. Duh, di sini juga maknanya gantung, kantong gitu aja mungkin. Kantong 100 dinar, ada 100 dinar kok gantung. Lanjut. Wajadku telah menemukan siapa aku surrotan akan suatu kantong, fiha yang itu tetap dalam surroh, mi'atu dinarin, adapun 100 dinar. Fa'ata itu maka mendatangkan siapa aku biha dengan surroh, an-nabiyya akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka bersabda siapa Nabi, arifha, beritahukanlah kamu akan surroh, haulan dalam setahun. Fa'arraftuha, maka memberitahukan siapa aku akan surroh haulan di dalam setahun. Tsumma ataituhu, kemudian mendatangkan siapa aku akan Nabi, mendatangi gitu ya. Tsumma ataituhu, kemudian mendatangi siapa aku akan Nabi. Faqala maka bersabda siapa Nabi, arifha, beritahukanlah kamu akan surroh, haulan dalam setahun. Fa'arraftuha, maka memberitahukan siapa aku akan surroh haulan di dalam setahun. Tsumma ataituhu, kemudian mendatangi siapa aku akan Nabi. Faqala maka bersabda siapa Nabi, arifha, beritahukanlah kamu akan surroh haulan dalam setahun. Fa'arraftuha, maka memberitahukan siapa aku akan surroh haulan dalam setahun. Tsumma ataituhu, kemudian mendatangi siapa aku akan Nabi, ar-rabi'ata, akan yang keempat. Faqala maka bersabda siapa Nabi, a'rif iddataha wa wika'aha wa wi'a'aha. A'rif, beritahukanlah kamu iddataha, akan jumlahnya surroh, wa wika'aha, dan talinya surroh, wa wi'a'aha, dan wadahnya surroh, wa wi'a'aha, dan wadahnya surah. Fa in ja'a, maka jika datang siapa sahibuha, pemiliknya surah, wa illah, dan jika tidak ja'a, fastamti, maka nikmatilah kamu biha dengan surah. Wa baqiyas sifatu bil qiyas, wa baqiya, adapun tetapnya sifat, itu bil qiyasi, dengan qiyas. Li annaha, karena sungguhnya sifat itu sifatun sifat tatamayyazu, yang menjadi berbeda, apa sifat? Yang menjadi berbeda apa sifat biha dengan surah. Fa asbahat, maka menyerupai an-nususo akan nas. An-nususo, al-mansus apa an-nusus? Al-mansuso yang dinyatakan nas,
al-mansuso yang dinyatakan nas alaihi atas apa ini? Alaihi atas al-madkur. Kalau Pak Sam memaknai al-madkur itu tanda-tanda kalau Pak Sam bingung mencari rujukan. Jadi bingung untuk nyari rujukan. Udah. Sebentar, ini kaidah baru. Kalau sebelumnya kaidah yang harus kita pegangi bahwasanya yang namanya menemukan barang itu adalah sifat menemukannya, akad menemukannya itu termasuk berbasis akad amanah di tangan multakid. Barang temuan laki tun itu statusnya adalah merupakan barang amanah di tangannya multakid, di tangannya orang yang menemukan. Kunci utama satu. Sekarang kunci yang kedua. Diingat-ingat ini. Wa idza akhadhaha wajaba alaihi ayu arifa sittata asya. Yang harus diumumkan bagi orang yang menemukan barang itu adalah 6 perkara. 6 perkara. Apa saja? Wi'aaha wa ifasoha wa wika'aha wa jinsaha wa adadaha wa waznaha. 1. Mengumumkan wadahnya. Yang kedua, mengumumkan tutupnya. Wadah, tutup, wawika'aha, talinya. Terus wajin saha, jenisnya. Terus wa'adadaha, jumlahnya. Wawaznaha, dan beratnya, timbangannya. Nah, harus diberitahukan. Selama berapa? Nanti ini selama berapa itu nanti pertanyaan berikutnya. Kita mempelajarinya kan dari fikihnya. Jadi bagaimana kok timbul hukum yang demikian ini, ya kan? Ya, terus kemudian hal yang harus dilakukan selain memberitahukan adalah karena barang tadi itu termasuk barang amanah, barang titipan statusnya. Barang luqotoh itu adalah barang amanah atau barang titipan, statusnya sama dengan itu. Maka punya kewajiban bagi pihak yang dititipi atau bagi pihak multakidnya. Kewajibannya apa? Ayyahfadhoha fi khirzin mithlihi, menyimpan di tempat yang sepatutnya. Nemu emas terus kemudian kamu biarkan saja, kamu gantungkan di depan, ya hilang. Wong nemu emas, ya nemu sesuatu yang berharga, ya disimpan. Barang berharga itu disimpan dulu, terus kemudian diberitahukan, diumumkannya selama berapa. Nah, ini kemudian muncul perdebatan ulama. Nah, dan muncul perdebatan ulama yang harus dikumpulkan di sini, ya, yang harus dilakukan. Pertama tadi, apa dasarnya kok harus yang diumumkan wi'a? Disebabkan karena adanya hadis. Jadi makrifatul ifas wal wika itu adalah disebabkan karena adanya hadis. Hadisnya apa? Hadis yang sudah sebelumnya sudah disampaikan. Hadis apa itu? Ya, hadisnya mana? Yang sebelumnya sudah disampaikan. Mana yang sebelumnya? Ada. Jadi untuk memberitahukan wawika. Oh, ini yang pertama itu su'ila an luqatatin dzahab wal waraq faqala a'rif wika'aha wa ifasoha. Nah, itu dasarnya dari situ, hadis itu. Dasarnya. Terus kemudian falil hadis sabiq. Jadi karena berarti itu namanya mansus. Kalau ada dasar hadisnya semacam ini berarti namanya mansus. Artinya tertuang dalam nas. Kalau tertuang dalam nas berarti mengikutinya itu termasuk sama dengan itba.
statusnya sama dengan itba. Terus kemudian yang berikutnya bagaimana? Wa ammal adadu, kalau harus mengumumkan adatnya itu dasarnya dari mana? Disebabkan karena ada hadisnya dari Imam Bukhari. Dasar hadisnya apa? Wajadtu surratan fiha mi'atu dinarin fa'ataitu dan seterusnya. Di situ terus kemudian disinggung ternyata di bagian akhir i'rif iddataha. Terus i'rif iddataha wa wika'aha wa wi'a'aha. Kalau wika' berarti kan sama dengan sebelumnya sudah. Wa wi'a'aha juga sudah. Nah, terus kemudian ada tambahan iddataha. Artinya bagaimana? Berarti adatnya itu disebutkan juga. Berarti selain ifas, wika, tambah satu adat. Terus yang lain-lain juga gitu nanti beberapa hal. Berarti tiga tadi itu adalah yang sifatnya mansus. Jadi mulai dari pertama tadi yang ada di dalam wi'a'aha, wa ifasoha, wa wika'aha. Wa wika'aha. Wa jinsahanya enggak ada. Wa adadaha. 4. Ya, berarti 4 ya. Berarti 4 ya. Ini 4 itu berarti mansus. Artinya kalau misalkan menemukan sesuatu paling tidak 4 itu harus dipenuhi. 4 hal, menyebutkan wadah, tutup, tali, jumlah. Berarti menyebutkan ciri-ciri secara umum dari barang luqathah. Itu adalah yang mansus. Berarti untuk yang lainnya bagaimana? Yang lainnya adalah termasuk hasil dari qiyas. Berarti yang lainnya itu termasuk hasil dari qiyas. Dah gitu dulu. Allah a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.